kita masih merasakan bagaimana pembekalannya dan berikutnya tahapan hasilnya kita masih ngalami, itu saja kita sudah terbengong-bengong dengan hasil perubahan. Di dalam dunia ini kalau saya boleh ceritakan, perubahan itu pertama diawali dengan ditemukannya mesin uap, ya kan Bapak Ibu, disebut revolusi industri pertama. Untuk apa mesin uap itu? Untuk menyuplai produksi tenun. Saat itu manusia menenun sendiri untuk kebutuhan bajunya sendiri. Itu 1 bulan dapat baju 1 gak apa-apa. Karena kepentingan manusia saat itu pokoknya badannya ada penutupnya, belum punya pertimbangan lain. Itu kemudian berubah saat manusia sudah mulai memikirkan, masa aku 1 bulan bajuku kain itu cuma 1, malu dilihat orang. Nah, 1 minggu sekali lah. Nah, untuk 1 minggu sekali pada tangan manusia hanya bisa menghasilkan 1 bulan sekali. Karena itu perlu mesin. Mesinnya saat itu ditunjang dengan mesin uap. Kan itu Bapak Ibu ya. Nah, jadilah akhirnya setiap minggu bisa dihasilkan mesin. Itu berjalan kurang lebih 100 tahun. Dari tahun 1756 sampai 1870-an. 1870-an manusia sudah nggak sabar lagi Bapak Ibu, karena keperluannya bukan lagi 1 minggu sekali aku biar ganti kain, tidak. Selain 1 minggu lagi, 1 minggu sekali ganti kain, manusia sudah mulai mikir, ini kalau bisa saya jual kepada yang lain lumayan kan. Selain untuk kebutuhan menutup badan saya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa pakai hidup. Nah, sehingga ada kebutuhan industri. Sehingga mulai lagi mesin uap gak cukup untuk diselesaikan. Mesin uap yang pribadi kan lambat Bapak Ibu. Akhirnya 1870-an ditemukannya listrik. Sehingga mesinnya jalannya lebih cepat. Bisa untuk industri produksi kan gitu. Nah, listrik sampai dengan tahun 1980 listriknya masih ada Pak. Tetapi model pekerjaan segala macam sudah berubah jauh. Kenapa? Manusia sudah ada mengenal alat komunikasi. Dulu belum ada alat komunikasi, sehingga kejadian di dunia sebelah itu bisa kita tangkap dengan cepatnya. Kalau dulu baju asal yang dijahit, asal ada bunganya cukup. Sekarang lihat baju gitu, kok jelek. Harusnya bajunya bisa begini. Kenapa? Itu saya lihat di televisi bagus. Itu perubahan sekitar 1980-an Pak. Itu yang kita sebut dulu zaman era globalisasi. Ingat kan Bapak Ibu ya? Era globalisasi dengan gelombang ketiga. Alvin Toffler bukunya The Third Wave, gelombang 3. Nah, di situ mulai model-model yang ada di Amerika masuk ke sini segala macam kan gitu, mesin-mesin dipercanggih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, alat komunikasi ternyata nggak terus posisi di situ. Alat komunikasi ditunjang lagi dengan perkembangan informasi teknologi. Nah, itu 1980 sampai 2018 sekarang Bapak Ibu ngalami. Kalau dulu ini kan hanya alat komunikasi kan Bapak Ibu, halo, SMS aku pesen itu. Sekarang Bapak Ibu kenapa menjadi mengubah cinta Bapak Ibu ke suami sama istri? Karena ternyata barang ini tidak hanya sebagai alat komunikasi. Barang ini menyelesaikan banyak pekerjaan kita yang berhubungan dengan informasi. Contoh, untuk mengirim informasi kehadiran, Bapak Ibu lewat mana? Lewat sini. Informasi pembelian, Bapak Ibu lewat mana? Sini. Mau kirim uang lewat mana? Sini. Terima uang lihat dari mana? Sini. Ketemu pacar lama di mana? Di sini juga kan, lewat grup reuni segala macam. Alasannya sehingga sampai ada orang yang dinamai tukang bambu itu, supaya gak kelihatan istrinya Pak. Padahal tukang bambu itu dulu kenalan lama itu dan sebagainya. Lewat sini semua. Karena betapa pentingnya ini, dokumen kita semua di sini, itu yang membuat Bapak Ibu jadi lebih cinta ini, lebih bingung kehilangan ini daripada kehilangan Bapak 2 jam. Kehilangan Bapak 2 jam, nah nanti ditunggu aja lah.
pasti kembali. Kehilangan ini siapapun dimarahi, anak dimarahi, suami yang dicintai dimarahi, semua dimarahi gara-gara kehilangan ini. Padahal cuma dibalik bantal saja badan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, perubahan-perubahan yang bapak ibu alami. Coba tadi dilihat 1756 ke 1870-an, berapa tahun bapak ibu? 100 tahun. Itu saja sudah membuat kejutan. 1870-an sampai 1980 berapa tahun? 100 tahun. Bapak ibu juga masih terkejut. Sekarang perubahan yang berikutnya 1980 ke 2018 berapa tahun? 38 tahun. 38 tahun kan bapak belajar sampai hasilnya kan masih menikmati. Begitu saja saya bapak bingung. Setelah 2018, setelah informasi teknologi dipakai, ada robot segala macam, dunia kita dikuasai oleh internet, dunia kita dikuasai dengan artificial intelligence, segala sesuatu dilakukan secara otomatis. Bapak-bapak, ibu-ibu, di negara lain 2020 sudah nggak puas Pak. Kok penggunaan alat-alat itu nggak manusiawi? Kita menggunakanlah artificial intelligence yang bisa membaca perangnya orang, bisa lebih memahami perasaan orang. Nah di Korea dan Jepang sekarang berapa? 2020. Berapa jaraknya 2018 sampai 2020? 2 tahun. Artinya ternyata perubahan itu yang tadinya 100 tahun, 38 tahun, sekarang jadi 2 tahun. Perubahan berikutnya berapa tahun sekali kira-kira Bapak Ibu? Bisa jadi perubahan itu akan berjalan 3 sampai 5 tahun. Yang 2 tahun tadi belum sampai ke sini Pak, ini masih di Korea sama Jepang. Makin mendunia mungkin 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Artinya apa? Dunia ini makin cepat, nanti perubahannya itu makin cepat juga. Sehingga kalau manusia sekarang belajar, anak-anak sekarang belajar sekarang, untuk kebutuhan dewasa mereka berapa tahun lagi Bapak Ibu? Anak-anak belajar sekarang, MTS, SMA, alia, sampai mereka dewasa itu butuh perkembangan hidup berapa tahun lagi? Sekitar 20 tahun yang akan datang kan Bapak Ibu ya. Sekarang kita tanya, kalau perubahannya kayak gini nanti 20 tahun yang akan datang itu anak-anak akan mengalami berapa kali perubahan Bapak Ibu? Oh bisa jadi 4-5 kali perubahan. 1 kali perubahan saja kita membuat terkejut. Apalagi kalau 5 kali perubahan.